Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kamu membayangkan bagaimana rasanya berdiri di depan Ka'bah untuk pertama kalinya? Ada yang menangis tanpa sadar, ada yang gemetar, bahkan ada yang hanya bisa diam karena hati mereka seolah berbicara langsung dengan Allah. Tapi tahukah kamu teman-teman, di balik bentuknya yang sederhana, Ka'bah menyimpan banyak sekali keajaiban dan rahasia yang menakjubkan. Malam ini kita akan menyelami kisahnya dari sejarah, misteri, hingga bukti kekuasaan Allah yang masih terasa sampai hari ini. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu channel ini dengan cara di like, komen, dan subscribe. Banyak orang tahu kalau Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, tapi ternyata pondasi Ka'bah sudah ada jauh sebelum itu. Diriwayatkan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam sebagai tempat pertama di bumi untuk menyembah Allah. Namun bangunannya hilang karena banjir besar di zaman Nabi Nuh. Lalu berabad-abad kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun kembali pondasi itu. Bayangin, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bekerja keras, mengangkat batu demi batu sambil berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Dari sinilah Ka'bah menjadi simbol ketaatan dan pengorbanan, bukan sekedar bangunan tapi bukti cinta dua hamba yang tunduk sepenuhnya kepada Allah. Teman-teman, kamu tahu nggak? Banyak peneliti modern menemukan bahwa Ka'bah terletak di titik pusat bumi. Dari hasil perhitungan koordinat, Mekah itu berada hampir tepat di tengah-tengah daratan dunia. Bahkan sebagian ilmuwan menyebut bahwa garis medan magnet bumi berpusat di area sekitar Ka'bah. Artinya, arah kiblat yang kita hadapkan setiap kali sholat bukan sekedar simbol, tapi juga arah yang paling seimbang secara energi bumi. Masya Allah, Allah menempatkan rumahnya di titik yang bukan hanya spiritual, tapi juga ilmiah menakjubkan. Setiap tahun ada dua momen yang sangat unik di Makkah, yaitu ketika matahari berada tepat di atas Ka'bah. Pada waktu itu, semua benda di sekitar Ka'bah tidak memiliki bayangan sama sekali. Subhanallah, dari sini umat Islam di seluruh dunia bisa menentukan arah kiblat dengan akurat, cukup dengan melihat bayangan benda pada saat itu. Tidak ada alat canggih, tapi Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya melalui matahari dan bayangan. Siapa yang belum pernah dengar tentang Hajar Aswad, batu hitam di sudut Ka'bah yang dicium jutaan umat Islam saat tawaf? Tapi tahu nggak kamu, awalnya batu ini tidak berwarna hitam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hajar Aswad itu turun dari surga berwarna putih, lalu menjadi hitam karena dosa anak cucu Adam. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi warna hitamnya bukan kotoran, tapi simbol bahwa dosa manusia menutup cahaya yang suci. Setiap kali kita melihatnya, itu jadi pengingat bahwa kita semua pernah berbuat salah dan Allah selalu membuka jalan untuk kembali. Sekarang batu itu tersimpan dalam bingkai perak dan dijaga dengan sangat ketat. Tapi meskipun hanya dilihat dari jauh, Hajar Aswad tetap jadi simbol cinta antara manusia dan Sang Pencipta. Sejarah mencatat banyak penguasa dan pasukan yang pernah mencoba menghancurkan Ka'bah, tapi semuanya gagal. Salah satu kisah paling terkenal adalah pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha dari Yaman. Ia ingin menghancurkan Ka'bah agar orang-orang berhenti beribadah ke Mekah dan berpaling ke gereja yang dibangunnya. Tapi Allah membalasnya dengan burung ababil yang membawa batu panas dan menghancurkan pasukan itu tanpa sisa. Kisah ini diabadikan dalam surat Al-Fil, dan sejak saat itu siapapun yang berniat jahat terhadap Ka'bah selalu gagal. Bahkan ketika Mekah mengalami gempa, badai, dan peperangan, Ka'bah tetap berdiri tegak karena Allah sendirilah yang menjaganya. Dan siapa yang lebih kuat dari penjagaannya selain Allah? Coba bayangkan sejenak, jutaan orang dari seluruh dunia, dari berbagai bahasa dan warna kulit, semua sujud ke arah yang sama, yaitu Ka'bah.
Mungkin kita berbeda budaya, tapi saat wajah menyentuh tanah, kita semua sama, hamba yang tunduk kepada Allah. Itulah kekuatan terbesar Ka'bah, menyatukan hati umat manusia dalam arah yang satu. Jadi setiap kali kamu sholat dan menghadap ke arah Ka'bah, ingatlah kamu sedang menghadap ke rumah Allah, tempat yang menjadi saksi cinta, doa, dan air mata umat Islam sepanjang masa. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share.